Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah abudan qala Allah ta'ala fi kitabillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhul karim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati sahibul bait inggih punika Bapak Yanto atau Bapak Sugiyanto yang hari ini sedang berbahagia mengadakan tasyakuran karena alhamdulillah putrinya sudah diterima di sekolah yang dicita-citakan, yaitu UIN Malang resmi. UM Malang, UM Malang. Mudah-mudahan dengan mengadakan acara seperti ini, acara yang insya Allah barokah karena insya Allah banyak orang-orang alim di acara ini, insya Allah juga banyak malaikat. Mudah-mudahan yang tadi Pak Zainuri berdoa, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Kita perjelas, mudah-mudahan Bapak Sugiyanto segala hajat-hajatnya terkabulkan, segala ikhtiar usahanya diparingi kemudahan, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh-solehah, berbakti kepada orang tuanya. Andaikan nanti orang tuanya sudah tidak ada, mudah-mudahan menjadi investasi sebagai amal ibadah yang tidak terputus. Allahumma amin. Juga para yai, wonten yai kula Khairul Razikin, yai Bapak Zen, yai Zanuri, yai Arif, nek wonten boten nggih. Derek nabuh nggih. Wonten yai Yusuf, mudah-mudahan juga menambah nilai barokah, tidak ketinggalan panjenengan sedoyo, Bapak, Mas, Ibu-ibu dari Desa Banjaran, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di majelis ini. Allahumma amin. Keberkahan ataupun ziyadatul, mudah-mudahan ziyadahnya adalah satu ilmu, yang nomor duanya mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah kulo panjenengan sedoyo sehingga di akhir nanti bermanfaat. Allahumma amin. Alhamdulillah, benar-benar kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam maupun karunia-karunia yang lain, sehingga kula panjenengan saged hadir di majelis ini. Maka dari syukur itu, yang pertama adalah mendapatkan tambahan apa yang sudah diberikan kepada kita. Contoh yang pertama, kalau kita hari ini diparingi umur, mudah-mudahan dengan syukur yang tadi disebutkan di awal, kita umurnya bertambah. Allahumma amin. Yai, biasanya tanggal 25 itu maksudnya apa? Gajian. Gitu, terus? Oke. Nah, mudah-mudahan dengan syukur gaji kita bertambah. Oh, Bapak Kepala Sekolah wonten kok. Halo Pak Amin. Tadi doanya oleh Pak Zan itu mudah-mudahan SMK Pabiatan 21 mendapatkan siswa sesuai yang diinginkan atau kuotanya terpenuhi. Mudah-mudahan dengan syukur ini, mudah-mudahan bukan hanya cukup, mudah-mudahan tambah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting daripada syukur, yang kedua yang paling penting itu adalah dijauhkan daripada siksa maupun adabnya. Wa ma yaf'alullahi bi'adabikum in syakartum wa amantum. Quran surat An-Nisa ayat 147. Di sana dijelaskan bahwa Allah itu tidak akan menyiksa ataupun memberi adab kepada kaumnya jika kaumnya itu atau hambanya itu bersyukur dan beriman. Nah, itu yang terpenting. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan, selalu kita curahkan. Kalau dawe Pak Ya Yusuf itu adalah setiap waktu, setiap hari
membaca shollu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kula panjenengan menjadi umat yang beruntung diakui oleh Rasulullah, sehingga kita menjadi orang yang sa'idun, orang yang bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Bahagia dunia akhirat itu wujudnya itu seperti Bapak Yanto. Ada amanah yang diberikan Bapak Yanto berupa anak, kemudian dihidupi, dididik, dibimbing, mau sekolah, mendapatkan ilmu, memiliki cita-cita sekolah di UM. Alhamdulillah diterima, maka Pak Yanto bersyukur. Maka tema hari ini mohon izin, temanya adalah kita mendalami makna syukur dalam peran kita sebagai pembimbing fitrah atau membimbing anak kita, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Maka kita akan menggali bagaimana kesadaran alur penciptaan manusia yang dapat menumbuhkan rasa syukur kita, Yai. Kedua adalah amanah ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Di sela-sela amanah itu maka kita wajib bersyukur. Maka insya Allah di sini akan membahas proses penciptaan manusia agar kita bisa bersyukur, kita bisa wujudnya seperti ini. Yang kedua, sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai orang yang diberi amanah sama Allah untuk mendidik anak-anak kita, maka di situ kita harus bisa bersyukur. Wonten ayat penciptaan manusia yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Nyuwun tulung monggo sinten sing bersedia membacakan. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Atur suwun ya. Benar Allah Subhanakallah. Teng mriki Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu menceritakan proses terbentuknya atau proses penciptaan manusia. Ada garis biru 2, itu saya sengaja biar jelas bahwa di dalam penciptaan manusia itu yang pertama adalah kita berasal sesungguhnya itu dari saripati yang berasal dari tanah. Saripati itu kemudian disimpan di dalam rahim, dijadikan segumpal darah. Kemudian dijadikan air mani di dalam air rahim. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu oleh Allah dijadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kemudian dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk lain, yaitu wujudnya manusia. Allah di sini menggunakan 2 kalimat yang berbeda. Pertama adalah kalimat kholaqa, yang kedua adalah ja'ala. Sebenarnya ada 3, yaitu ansha'a, tapi biar saja dulu. Yang pertama adalah kholaqo. Kholaqo itu adalah penciptaan oleh Allah yang menggunakan proses dengan bahan yang sudah ada, dijadikan untuk lebih baik lagi. Contoh ngeten, jenengan pengen membuat meja, pasti membutuhkan dasar yaitu kayu. Nah, kalimat inilah yang digunakan kalimat kholaqo. Berbeda, nggih, kholaqo. Kemudian menggunakan kalimat ja'ala. Nah, ja'ala di sini adalah dari saripati itu dijadikan nutfah.
atau air mani atau segumpal daging, darah. Kemudian ja'ala di sini tujuannya adalah memberi sifat daripada kalimat kholako. Kalau meja tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk naruh buku? Apakah untuk naruh ember? Untuk duduk? Atau untuk tempat nasi atau piring? Maka disinilah menggunakan kalimat ja'ala. Belum tentu Allah jadikan air mani itu belum tentu Allah menjadikan saripati itu dijadikan nutfah. Nah, maka disinilah gunanya kalimat ja'ala itu memperjelas bahwasanya saripati itu dijadikan sebuah nutfah. Artinya mensifati daripada kalimat kholako. Nah, dua perbedaan itu belum cukup bagi kita untuk memahami kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ada satu kalimat lagi, yaitu kalimat fatoro. Fatoro itu juga bisa dimaknai dengan membuat atau mencipta. Ada Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ada fitratallah, kalimat fitrah atau fatoro. Fatoro itu juga bermakna membuat atau menciptakan. Kemudian fatoro ini juga berbeda antara kalimat kholako dan ja'ala. Kalau tadi kholako adalah proses penciptaan yang harus ada bahan dasarnya. Kalau ja'ala mensifati tujuannya kholako itu untuk apa? Nah, kemudian fatoro inilah yang membedakan makhluk ciptaan Allah berupa manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, fatoro ini kalau dulu, ini paling penting di sini. Kalau dulu kalimat fatoro itu dimaknai dengan kalimat suci, atau fitrah suci. Kalau kita telusuri, kenapa orang-orang dulu, mufasir dulu memaknai kalimat fatoro adalah suci? Mungkin saja kalau menurut pendapat saya adalah mengikuti teori tabula rasa. Jadi kita kenal di dalam pendidikan itu anak itu ibarat kertas putih. Dia tumbuh, dia baik itu tergantung warna yang menghiasi kertas itu. Nah, tetapi dengan perkembangan zaman kita ini, khususnya Bapak Yanto, fatoro yang dimiliki oleh anak kita itu adalah potensi. Ulo panjenengan, anak panjenengan, mungkin rai-rai panjenengan yang masih kecil, yang masih alit, itu potensinya sama dengan kita semua. Saya insya Allah sama dengan Pak Rozikin, dengan Pak Zaid, bisa nyanyi. Cuma potensi itu kan kadang bisa bertambah, juga bisa hilang. Nggih tadi. Nggih. Potensi itu bisa tambah atau bisa berkembang, juga bisa hilang. Nah, itu adalah kalimat fatoro. Contohnya adalah menyanyi. Menyanyi yang bisa berkembang ya Pak Rozikin, Pak Zen, Titik Puspa. Dan menyanyi yang Pak Kholik ya nggak bisa berkembang ya. Bu Pak Kholik nyanyi nanti di akhir acara ya nggak bisa ya. Ngapunten ya. Mungkin nyanyi Pak Zen Mawak kali Pak Rozikin. Lah, disinilah tugas seorang orang tua atau guru adalah membimbing dan menjaga fitrah yang Allah berikan. Fitrah yang dulunya yang tidak dimiliki oleh seorang anak, kemudian Allah titipkan fitrah itu. Dan kita sebagai guru, sebagai orang tua adalah menjaga syukur-syukur bisa mengembangkan. Seperti Pak Yanto, anaknya fitrahnya itu potensinya dikembangkan, disuruh belajar, alhamdulillah sekarang bisa kuliah. Mudah-mudahan nanti ilmunya berkah bermanfaat. Allahumma amin. Karena banyak yang kita jumpai fitrah itu disalahgunakan. Contohnya tadi
anak itu atau orang itu nggak mungkin bisa misuhi, nggak mungkin bisa mukul orang tuanya atau temannya tanpa dia melihat contoh. Kan tadi, saya setuju. Nah, itulah peran kita sebagai orang tua untuk menjaga anak kita sehingga anak kita bisa menjadi orang yang kita harapkan, menjadi orang yang soleh. Kalau menurut Quraisy Shihab, orang yang kufur terhadap fitrahnya itu adalah orang yang selalu melalaikan perintah-perintahnya. Ada peran guru dan orang tua. Ini adalah sebuah hadis Sahih Muslim berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rasulullah qala ma min maulidin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi. Artinya tidak ada manusia satupun yang dilahirkan kecuali dia terlahir atas fitrah dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat atau lingkungannya lah yang membuat dia menjadi orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, inilah pentingnya kita sebagai orang tua, sebagai guru di dalam mendidik anak kita itu harus mengembangkan dan harus memperhatikan potensi setiap anak yang kita punya. Sehingga kalau kita bisa mengembangkan itu semuanya, maka kita akan memiliki yang namanya ladang ibadah. Saya masih ingat ketika Pak Rozikin itu ceramah di rumahnya yang di berita sana. Pak Hakim. Temriku wonten hadis, makanya di sini saya tulis Ida mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama adalah shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Bahwasanya manusia itu nanti ketika mati maka amal ibadahnya akan terputus kecuali 3 hal. Pertama adalah shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Orang tua mengajarkan anaknya berbicara, berkomunikasi, bekerja dan lain-lain, itu adalah ilmu yang bermanfaat yang diperlukan oleh anak. Awaladin sholihin yad'ulahu, atau anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Maka disinilah ladang ibadahnya kula panjenengan. Kemudian juga sebagai rasa syukur yang melimpah dalam setiap tugas aktivitas kita semuanya. Ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wong sing bersyukur pasti Allah akan menambah nikmatnya. Insyaallah acara hari ini Bapak Sugianto insyaallah dengan mengadakan acara seperti ini rezekinya beliau pasti akan bertambah. Insyaallah, Allahumma amin. Ya, katanya Pak Yusuf rezeki itu macam-macam. Nggih, Yai. Bisa anak, bisa uang, bisa apa lagi? Uang. Terus yang ketiga uang. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Mboten mawon sedikit saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten niki nek bukan Yai kula Pak Rozikin sing apa perintah, insyaallah kula mboten wantun. Saestu. Ayo wong aku digawe. Tapi insya Allah karena saya mengakui beliau adalah sebagai guru saya, maka saya berusaha ya sebagai santri, sebagai murid ya insya Allah ngikut. Insya Allah di situ saya akan menemukan keberkahan tersendiri. Allahumma amin. Ampunten menawi wonten salah lepat apa yang saya ucapkan maupun yang lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti yang awal mukadimah awal menuliskan mukadimah panjenengan
insya Allah tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali ilmu itu benar-benar Allah yang ngajari kita. Gitu. Maka mawon akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.